Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Puji Rahayu, NIM 11/2019-0105 dari Prodi Farmasi 7A. Di sini saya akan melakukan simulasi, evaluasi beberapa sediaan mulai dari sediaan padat, sediaan semi padat sampai dengan sediaan cair. Yang pertama adalah sediaan padat, yaitu sabun. Sabun ini kita akan melakukan pengujian organoleptis, yaitu dengan melakukan pengamatan bau, warna, dan juga rasanya. Untuk baunya di sini bau khas sabun dengan warna kuning. Kemudian yang kedua adalah melakukan pengujian dengan menggunakan pH meter. Pertama kita siapkan dulu alat bahan yang kita perlukan. Kemudian kita ambil sampel sabun ini, kita masukkan ke dalam beker gelas. Kita masukkan Aquades, kita larutkan terlebih dahulu. Setelah itu kemudian pH meter yang sudah dikalibrasi kita masukkan dan kita amati. Dan didapatkan hasil 7. Yang kedua adalah melakukan pengujian pH dengan indikator universal. Pertama, hal yang akan kita lakukan juga sama. Kita masukkan sediaan sabun tadi ke dalam beker gelas, kita tambahkan dengan Aquades. Setelah itu kita larutkan dan kita masukkan indikator universalnya dan kita amati. Didapatkan hasil sediaan 7. Pengujian selanjutnya adalah melakukan pengujian uji tinggi busa pada sabun. Pertama, hal yang harus kita lakukan tentunya kita sudah menimbang sabun terlebih dahulu sebanyak 1 gram sampel sabun. Kemudian kita masukkan ke dalam tabung reaksi. Setelah kita masukkan, kita tambahkan Aquades secukupnya dan kita vortex selama 1 menit. Kemudian setelah itu kita diamkan selama 5 menit. Dan kita ukur dengan penggaris untuk tinggi busanya. Setelah itu kita diamkan kembali selama 60 menit dan kita ukur kembali. Setelah itu kita bisa membedakan hasil dari pengukuran pertama dan kedua. Kemudian yang terakhir adalah uji kelembapan pada sabun. Pastikan sebelum melakukan pengujian tangan dalam keadaan atau dalam kondisi yang bersih. Setelah itu kita tambahkan minyak kelapa ke dalam tangan kita. Kita oleskan dan kita uji sabun apakah bisa membersihkan dengan maksimal atau tidak. Kedua adalah kita melakukan pengujian sediaan cair, yaitu face mist. Pertama kita melakukan pengujian organoleptik terlebih dahulu. Kita amati sediaan face mist yang kita buat di sini. Sediaan face mist menghasilkan warna putih agak keruh. Kemudian dengan bau khas dan bentuk yang cair. Kedua, melakukan pengujian pH dengan pH universal. Kita buka face mist terlebih dahulu, kemudian kita masukkan pH universal ini ke dalam face mist. Setelah itu, kita diamkan sesaat dan kita amati. Didapatkan hasil pH 7. Kemudian, kita melakukan pengujian pH dengan pH meter. Pertama adalah kita masukkan sediaan face mist ke dalam beker gelas. Kita kalibrasi terlebih dahulu pH meternya. Setelah itu kita masukkan pH meter ke dalam beker gelas. Kita diamkan sesaat dan kita amati. Dan pH yang didapatkan adalah 7. Kemudian pengujian selanjutnya adalah uji homogenitas sediaan. Kita amati apakah sediaan face mist yang kita buat terdapat butiran atau tidak. Jika tidak ada butiran kasa yang terlihat, maka sediaan face mist yang kita buat sudah dinyatakan homogen. Sediaan selanjutnya adalah sediaan cair sirup. Pertama kita lakukan uji organoleptis pada sirup, kita amati. Untuk bau sirup adalah bau khas mangga dengan rasa yang manis sedikit asam dengan warna putih agak keruh. Kemudian setelah itu pengujian pH. pH dari sediaan sirup adalah netral atau 7. Lalu kemudian uji perbandingan dari penyimpanan sirup. Sirup yang pertama yang kita masukkan ke dalam kulkas dapat bertahan kurang lebih selama 1 minggu. Dan sirup yang kita letakkan di suhu ruang hanya mampu bertahan sekitar 3-4 hari. Selebihnya sudah basi. Selanjutnya adalah pengujian sediaan semi padat, yaitu krim tabir surya. Hal pertama yang kita lakukan adalah melakukan pengujian secara organoleptis. Kita perhatikan dulu tekstur dari krim ini lembut dengan warna putih dan bau yang khas.
Kemudian setelah itu kita melakukan pengujian pH. Di sini saya menggunakan pH universal. Kita langsung oleskan sediaan krim ini ke dalam pH, kertas pH. Setelah itu kita diamkan sesaat dan kita bandingkan didapatkan pH 7. Kemudian setelah itu kita melakukan uji iritasi pada krim. Uji iritasi di sini akan lebih baik jika dilakukan di daerah belakang telinga. Jika dioleskan pada daerah belakang telinga, krim tidak menimbulkan sensasi rasa panas, perih, atau seperti terbakar, maka krim sudah dinyatakan aman untuk digunakan. Kemudian kita melakukan uji homogen. Kita oleskan sediaan krim ini ke dalam objek gelas. Setelah itu, kita tumpuk dengan objek gelas yang lain atau objek gelas yang kedua. Jika tidak ada butiran kasar, maka krim sudah dinyatakan homogen. Dan yang terakhir adalah pengujian daya sebar. Pertama, kita bersihkan dulu objek gelas yang sudah kita gunakan. Kemudian kita oleskan sediaan krim ini dalam objek gelas. Kita tutup dengan kaca satunya dan kita ukur dengan penggaris. Didapatkan hasil 7,5 cm.